IoT. Untuk linknya akan di-up di kolom chat ya. Jangan lupa buat like dan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa juga buat cek IG @smartitvestofficial karena di sana banyak banget info-info penting dan jangan lupa follow buat yang belum follow. Oh ya, selama acara berlangsung boleh banget nih buat bikin IG story. Lalu jangan lupa buat mention @smartitvestofficial. Nah, bagi kalian yang beruntung bakal dapat hadiah berupa uang elektronik dari panitia. Wah, seru banget ya. So, tunggu apa lagi? Nah, selanjutnya, saya akan membacakan rules pada acara seminar siang hari ini. Satu, peserta tidak diperkenankan open mic, namun boleh open cam. Dua, peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan sepanjang pembicara menjelaskan materi. Yang ketiga, pertanyaan diajukan melalui kolom komentar. Yang keempat, pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan topik pembahasan seminar dan tidak menyinggung unsur sara. Yang kelima, pertanyaan akan dibacakan oleh moderator pada sesi tanya jawab. Yang keenam, pembicara menjawab pertanyaan dari peserta. Yang ketujuh, peserta boleh memberikan timbal balik kepada pembicara melalui kolom percakapan apabila masih belum paham. Yang kedelapan, pembicara diperkenankan menjawab timbal balik dari peserta setelah dipersilahkan moderator. Dan sekedar info ya, nanti di sesi tanya jawab bakal kita pilih 3 penanya terbaik yang akan dapat bingkisan menarik dari DQ Lab. Bagi yang belum tahu, DQ Lab merupakan kursus pembelajaran mengenai data science. Bagi yang kepo boleh banget untuk cek IG-nya di @DQLab. Baiklah, hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja ya kita masuk ke acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh Kak Ibnu Hairil selaku full stack developer di LivePal. Kepada Kak Ibnu, dipersilahkan. Halo, yang share screen panitia atau saya? Boleh Kak Ibnu share screen. Oke. Oke. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman panitia dari Smart IT Fest, juga para peserta webinar di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hairil, saya biasa dipanggil Hairil. Saya full stack developer di LivePal. Ini pengalaman kerja saya. Saya bekerja mulai dari tahun 2009 sampai sekarang. 2009 saya bekerja sebagai freelance karena sebelumnya saya bekerja di sebuah company. Akhirnya saya memutuskan untuk resign karena waktu itu orang tua saya sakit, saya harus rawat, sehingga saya menjadi freelance selama 3 tahun. Lalu saya bekerja di PT Axis Mitra Utama. PT Axis Mitra Utama itu sebagai perusahaan outsourcing IT selama 3 tahun. Saya pindah ke Nadipos tahun 2015. Nadipos adalah point of sales. Jadi kalau teman-teman datang ke sebuah restoran, ngelihat ada mesin kasir, salah satunya itu produk kita, Nadipos. Lalu 2018 Nadipos diakuisisi oleh Gojek. Kita diakuisisi oleh Gojek dan saya jadi karyawan Gojek selama 1,5 tahun sampai saya resign tahun 2019. Saya pindah ke Style Theory. Style Theory saya tidak lama, hanya sebentar. Saya terminate probation-nya karena ada sesuatu hal. Akhirnya saya pindah ke LivePal sampai sekarang. Mungkin itu sedikit pengalaman kerja saya selama kurang lebih hampir 10 tahun. Sebelum kita
melangkah lebih jauh ya, melihat tentang life cycle sebuah software engineer, kita harus tahu dulu sih apa perbedaan antara software engineer dengan programmer. Jadi programmer itu write computer program atau coding ya. Jadi siapapun yang menulis program komputer, walaupun hanya hello world, itu udah disebut programmer gitu. Jadi bikin program pakai Java, di-compile jadi, walaupun cuma hello world, itu adalah programmer. Nah, bedanya dengan software engineer itu dia solving problem with computer science. Jadi bagaimana teman-teman yang punya pengetahuan di dunia computer science bisa memecahkan sebuah masalah yang ada di dalam sebuah bisnis atau sebuah lingkup masyarakat dengan pendekatan computer science. Jadi ada skill problem solving-nya gitu. Jadi kalau programmer bikin programnya belum tentu menyelesaikan sebuah masalah. Mungkin hanya program yang sekedar iseng-iseng atau main-main, tapi kalau software engineer itu solving problem. Jadi ada masalah yang diselesaikan dengan computer science. Gitu. Ambil contoh sederhana seperti ini. Saya sering mendapat tawaran untuk bikin sebuah website. Ada sebuah toko, misalkan toko A. Toko A itu ingin membuat sebuah website, katakan dia punya toko peralatan bayi, ingin buat website, lalu kita tanya alasan kenapa dia bikin website gitu. Kita nggak bisa asal terima aja orang mau bikin website, kita bikinin websitenya. Kita harus tahu dulu latar belakang apa sih kenapa dia harus bikin website. Nah, nanti dia akan cerita. Misalkan dia ingin meningkatkan penjualan. Nah, ini nggak relate antara meningkatkan penjualan dengan membuat website, itu nggak relate. Itu bukan meningkatkan penjualan masalahnya, dan solusinya adalah bukan membuat website gitu. Membuat website itu perlu budget yang nggak sedikit. Saya biasanya langsung kasih saran kenapa nggak jualan di marketplace aja, di Tokopedia yang secara ekosistem sudah terbukti, sudah didukung berbagai macam pembayar. Selain Tokopedia mungkin banyak, ada Bukalapak, Shopee, dan segala macam. Saya tawarkan ke sana. Daripada bikin website, budget keluar besar, harus di-maintenance juga, harus pasang Google Ads juga supaya dikenal orang, dan sebagainya. Ada banyak hal yang harus diketahui. Nah, bagaimana tadi computer science mampu memprofiling kebutuhan pelanggan, mampu mengetahui masalah yang ada dihadapi user sehingga bisa memberikan solusi terbaik gitu. Coding itu hanyalah satu bagian dari software engineer. Nanti kita akan lihat life cycle gitu. Nah, ini saya mau ambil satu contoh gitu, Gojek. Semua tahu Gojek. Bagaimana Gojek berhasil mencapai unicorn? Karena sebenarnya Gojek telah menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh manusia tanpa kita sadari. Misalkan saya atau teman-teman pengguna ojek konvensional, tinggal di sebuah rumah yang pangkalan ojeknya jaraknya 50 meter sampai 100 meter. Gimana teman-teman harus menghubungi mereka yang ada di pangkalan, sedangkan teman-teman dari rumah harus jalan kaki ke sana 50 meter sampai 100 meter yang cukup jauh gitu. Kalau di telepon nggak punya nomor teleponnya. Kalaupun bisa diminta nomor teleponnya, paling cuma satu driver. Apakah driver itu lagi ada di pangkalan, atau lagi di rumah, atau lagi di mana, kita nggak tahu. Atau lagi narik penumpang. Orang banyak yang nggak ngelihat bahwa itu ada sebuah masalah kan. Sebuah masalah, ada ojek di pangkalan butuh penumpang, ada penumpang di rumah butuh ojek. Mereka saling membutuhkan, tapi mereka nggak tahu nih bagaimana mereka bisa saling bertemu. Maka di tengah-tengah itu ada yang namanya Gojek. Gojek berhasil menyelesaikan permasalahan itu sehingga dipakai oleh semua orang, karena semua orang membutuhkan itu. Semua membutuhkan itu. Ternyata driver ojek juga tanpa kita sadari, mereka selain ngantar penumpang, mereka juga mau untuk membantu kita membelikan makanan, mengantar barang segala macam. Kita juga yang kita butuh makan siang, misalkan nggak bisa keluar kantor, bingung kan mau beli. Dulu kita nggak ngeliat itu ada masalah. Ketika ada Gojek keluar dengan GoFood-nya,
ternyata kita tahu bahwa oh uh, kita bisa minta tolong orang dan orang mau membantu kita dengan upah yang telah ditentukan gitu. Jadi bagaimana Gojek dengan smartnya mengeluarkan berbagai inovasi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh user pengguna, juga bisa memberikan tambahan penghasilan untuk para driver, juga membuat waktu mereka lebih produktif daripada mungkin duduk-duduk di pangkalan. Mereka akhirnya selain bisa ngantar penumpang, bisa ngantar makanan, bisa ngantar barang, sehingga pendapatannya lebih meningkat. Itu bagaimana software berhasil menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Selanjutnya adalah style theory. Style theory mungkin belum banyak yang tahu ya. Saya kerja di sini kurang lebih hampir 3 bulan. Sama dengan Gojek, so style theory menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh banyak perempuan. Jadi awalnya adalah owner-nya itu punya baju banyak, punya baju mahal, baju branded lah, bukan baju mahal, baju branded banyak, tapi tersimpan di lemari. Karena banyak orang misalkan beli baju, misalkan baju yang agak branded yang harganya jutaan, hanya dipakai 1 kali atau 2 kali gitu. Selanjutnya dipakai di lemari. Ada profesi-profesi tertentu yang memang penampilan itu jadi nomor 1 gitu. Jadi setiap hari harus ganti lah outfitnya gitu biar kelihatan keren karena harus ketemu pejabat atau ketemu orang penting. Nah, tapi kalau beli mulu kan lama-lama uang habis gitu loh. Jadi style theory keluar bagaimana antara orang yang punya baju banyak di lemari bisa disewain. Jadi ditaruh di style theory, dikelola, dicuciin, dirawat lah, di servis dengan baik pakaian itu, lalu disewakan kepada yang membutuhkan. Nanti yang punya baju dapat sharing profit seperti itu. Dan ternyata ini jalan di Indonesia, jalan di Singapura, dan setahu saya sudah sampai Hong Kong. Jadi bagaimana di sini style theory berhasil membantu para pekerja yang membutuhkan pakaian setiap hari gonta-ganti, tapi dengan kos yang nggak mahal. Lalu orang-orang yang punya baju-baju tersimpan di lemarinya nggak tersimpan aja gitu. Jadi bisa jadi duit, bisa jadi pendapatan tambahan. Nah, itu contoh yang ketiga yaitu Laipal. Laipal ini saya kerja di Laipal. Laipal adalah marketplace asuransi. Jadi pengguna asuransi di Indonesia ini kan memang belum banyak. Terakhir saya baca informasinya hanya 2% dari total penduduk Indonesia. Selain BPJS ya, asuransi mandiri itu hanya 2%. Asuransi itu sangat penting kalau dilihat dari studi gitu, bahwa ini dapat membantu kita ketika misalkan amit-amit kita menghadapi musibah, sakit, dan lain hal sebagainya. Asuransi ini bisa menyelamatkan atau saving uang kita yang ada di tabungan. Jadi kita cukup bayar preminya, nanti kalau ada apa-apa, asuransi yang cover. Gitu. Nah, tapi asuransi ada stigma di masyarakat tentang asuransi, misalkan bahwa klaimnya susah lah dan sebagainya. Nah, ini kan ada gap antara pengguna asuransi juga dengan perusahaan penyedia asuransi. Ada gap nih yang nggak sinkron, sehingga penjualan asuransi di Indonesia cukup rendah. Nah, Laipal keluar di tengah-tengah. Sebagai perusahaan teknologi, kita keluar di tengah-tengah, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, bagaimana meningkatkan penjualan asuransi di Indonesia supaya masyarakat Indonesia terproteksi kesehatannya, terproteksi jiwanya, terproteksi kendaraannya, dan juga perusahaan asuransi menerima manfaatnya, penjualannya menjadi meningkat. Masyarakat juga bisa mendapatkan produk asuransi sesuai dengan kebutuhannya. Kadang kalau tanpa adanya Laipal, mungkin agak susah untuk mencari asuransi yang sesuai. Bisa jadi premi yang kita bayarkan lebih besar daripada manfaat yang kita terima, gitu. Atau kita membeli asuransi, preminya tidak sesuai, gitu. Nah, asuransi hadir di tengah-tengah,
Livepal hadir di tengah-tengah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini cocok banget buat mahasiswa karena Livepal tidak berhubungan, bukan cuma bicara soal asuransi, kita juga bicara tentang karir, keuangan, segala macam. Ada banyak artikel-artikel menarik buat teman-teman mahasiswa kalau tertarik bisa lihat-lihat di livepal.co.id/media. Juga Livepal selalu aktif membuka lowongan kerja ya, buat teman-teman. Bisa lihat nanti kalau setelah acara ini di bagian footernya itu ada karir, bisa lihat kita open apa aja. Jadi terbuka untuk siapapun yang memang setelah lulus tertarik mau gabung ke Livepal, itu bisa. Lanjutnya kita langsung ke life cycle. Life cycle itu sebenarnya sebuah proses ya, sebuah proses, ini proses biologi sebenarnya. Proses biologi dari mulai embrio katakan kalau manusia. Embrio lahir 12 bulan sampai dewasa, menikah, punya anak. Itu adalah perputaran hidup manusia seperti itu terus kan. Nanti saya lahir, saya besar sekarang, saya menikah, saya punya anak, nanti anak saya akan melalui itu. Itu adalah sebuah life cycle. Human life cycle itu kan seperti itu. Sampai akhirnya kita meninggal, anak kita lanjutin terus, meninggal lagi, muter-muter aja terus, sampai kita nggak tahu ke depannya gimana. Software juga punya life cycle. Ini yang paling umum ya, software development yang life cycle di sini ini yang paling umum. Ada planning, ada analysis, ada design, ada implementasi, ada testing dan ada maintenance. Jadi coding itu ada di tahap nomor 4. Jadi cuma bagian kecil dari sebuah proses development. Kadang cuma ngodingnya satu baris, satu halaman aja, satu file, tapi proses di belakangnya itu banyak. Kenapa sih harus ada life cycle? Supaya produk yang dikeluarkan itu jadi lebih bagus. Kalau kita langsung coding, udah pasti ngawur lah hasilnya. Karena kita nggak tahu yang kita coding. Jadi kalau untuk perusahaan itu biasanya ada tahap-tahap tertentu, yaitu planning. Planning itu misalnya kita mengukur untuk fitur X ini berapa lama sih waktu pengerjaannya, gitu. Berapa orang yang dibutuhkan. Lalu ada tahap analisis, misalkan kalau di asuransi misalkan saya, bagaimana cara menghitung premi, rumus-rumusnya itu dikumpulin, rating, requirement, gathering, itu kita ada di proses analisis. Jadi jangan sampai teman-teman pada saat coding baru bingung, rumusnya seperti apa ya, formulanya seperti apa ya, kondisinya seperti apa ya. Itu sudah ada sebenarnya di tahap analisis. Jadi pada saat coding sebenarnya seharusnya sudah tidak ada lagi hal-hal yang proses bisnisnya kayak gimana ya, simpen datanya ke table mana ya, field ini nyimpennya ke field mana ya di database, ini udah nggak ada, harusnya sudah diselesaikan di proses analisis. Setelah itu proses desain ini misalkan salah satunya adalah buat mock up gitu. Jangan sampai pada saat coding, misalkan sebuah web kalian bikin webnya udah jadi baru minta geser kiri, minta geser kanan, atau fontnya kurang gede, atau biru jadi merah. Itu secara nggak langsung mengurangi produktivitas. Jadi kalau mau geser kanan, geser kiri, ganti warna itu di tahap desain, di tahap mockup. Geser di Photoshop itu lebih gampang, cuma pencet kiri kanan-kanan 2 kali kegeser. Ganti font gampang. Tapi kalau udah ganti coding, mau ganti font itu susah. Kita harus download dulu, kita taruh di file lokal kita, atau kita ambil CDN. Kita cari dulu CDN-nya di Google Font. Pokoknya ada proses lah. Kalau untuk utak-atik di tahap implementasi itu, produktivitasnya akan menurun. Jadi, kenapa ada life cycle ini? Tadi, supaya berurutan, sehingga produktivitasnya meningkat. Software yang dihasilkan juga berkualitas tinggi. Tahap yang kelima yaitu testing dan integrasi. Testing ini adalah supaya proses di mana produk ini ketika sampai ke tangan user sudah baik karena sudah melewati proses quality insurance yang baik. Jadi ada hal-hal yang memang kadang terlewatkan dalam proses implementasi, dalam proses ada bagian-bagian yang terlewatkan. Nanti di proses testing ini adalah menceklis bagian-bagian tertentu, setiap bisnis proses yang akan dilalui itu diceklis satu-satu. Misalkan sistem yang standar login, jadi dites berhasil nggak sih login,
aplikasinya bisa register, dites dulu register berhasil atau enggak. Kalau perlu konfirmasi email, emailnya nyampe apa enggak. Diklik konfirmasinya berhasil atau enggak. Itu dites dulu oleh tim QA sebelum dipakai oleh user. Kalau sudah diterima oleh user baru terjadi bug, itu akan masalah. Jadi bisa jadi kalau untuk bisnis usernya kabur dan nggak akan balik lagi. Itu salah satu yang fatal ya. Atau bug itu menghasilkan celah keamanan, security-nya yang membuat keamanan kita jadi keganggu gara-gara bug. Jadi proses testing dan integrasi adalah membuat software kita menjadi lebih berkualitas. Nah, tadi human life cycle, terus software development cycle, sekarang orangnya, software engineering life cycle dia itu kitanya, kita yang nanti saya yang software engineer atau teman-teman yang sudah jadi software engineer atau yang mau jadi software engineer, life cycle-nya itu sederhana, cuma belajar dan praktis. Jadi belajar, latihan, belajar, latihan, belajar, latihan. Saya selama 10 tahun ya, life cycle-nya hanya itu, belajar, praktis, belajar, latihan, bolak-balik aja. Karena dunia teknologi ini terus maju, terus berkembang, permasalahan-permasalahannya ada terus dan harus diselesaikan. Bagaimana ketika ada hal baru keluar, kita harus belajar. Misalkan yang paling gampang, Android tiba-tiba keluar di tahun akhir-akhir tahun 2000, di awal-awal 2010 lah mulai booming pertama kali Android. Semua orang jadi kita harus belajar lagi Android itu seperti apa. Lalu ada juga kalau lihat teknologi web, misalkan tiba-tiba 2015 keluar React.js. Lalu nanti dulu ada namanya Node.js. Tiba-tiba ada lagi namanya Deno. Ada lagi namanya apa. Jadi teknologi ini baru untuk menyederhanakan atau menyelesaikan masalah-masalah baru yang timbul. Gitu. Jadi dulu bikin web, kalau kita bikin web pakai PHP, pakai HTML, pakai CSS, nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba kenapa sekarang tiba-tiba keluar yang namanya React.js? Dulu bisa kok bikin PHP bikin website pakai PHP, CSS, HTML aja. Kenapa sekarang harus pakai React? Gitu. Jadi paradigma hidup masyarakat kan berubah-ubah. Pengguna internet juga terus bertambah. Kita butuh web yang lebih ringan supaya orang lebih nyaman pakainya. Makanya keluar teknologi-teknologi baru untuk membuat masyarakat atau pengguna menjadi lebih nyaman. Makanya teknologi-teknologi baru itu terus berkembang dan dikembangkan. Nah, sebagai software engineer kita harus menyesuaikan yaitu dengan belajar lagi, latihan lagi, belajar lagi, latihan lagi. Jadi investasikan waktu di waktu weekend atau di sela-sela waktu untuk belajar hal-hal baru dan latihan. Jadi nggak cuma textbook, tapi latihan. Kalau memang harus coding, latihan coding. Biar terbiasa. Nah, ini adalah pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar, saya berharap teman-teman mayoritas di sini mahasiswa. Jadi harapannya adalah ketika kita kuliah dulu, saya juga kuliah, harapan orang tua, harapan teman-teman, dan harapan siapapun yang kuliah adalah ketika lulus adalah bisa diterima bekerja di sebuah perusahaan, gitu. Yang memang ingin berkarir di perusahaan. Ada juga yang memang berkarir misalkan ingin menjadi dosen. Jadi kalau menjadi dosen, misalnya teman-teman ya lanjutin lagi S2-nya. Atau mau jadi pengusaha, ya udah berarti tinggal siapkan modal, kalau mau lanjutkan ke ngambil kuliah bisnis, silakan ambil kuliah bisnis, atau langsung bikin usaha. Tapi buat teman-teman yang memang ingin berkarir sebagai software engineer di dunia software engineer, di lingkung kerja perusahaan, ini adalah pengetahuan dasar yang menurut saya wajib untuk dipahami oleh teman-teman. Ini hampir semuanya ada seharusnya mata kuliahnya. Ada semua mata kuliahnya. Jadi untuk mata kuliah ini harus lebih serius karena ini akan dipakai di dunia kerja. Gitu. Jadi ilmunya ini dan ini ilmu yang memang long term dan nggak mati. Kalau teman-teman bisa belajar, kalau yang pernah pakai PHP ya, belajar Laravel. Hari ini teman-teman belajar Laravel versi 7. Setahun kemudian udah versi 8.
2 tahun kemudian udah ada versi 9. Begitupun dengan hal-hal yang lain, dengan teman-teman belajar Angular JS, tiba-tiba keluar versi Angular sangat berbeda. Jadi harus belajar. Tapi kalau pengetahuan dasar ini long term, 10 tahun, 20 tahun, ini ilmunya akan bertahan. Dan kalau teman-teman menguasai pengetahuan dasar ini, nanti bekerja misalkan sebagai programmer Java misalkan. Tiba-tiba perusahaan membutuhkan programmer PHP mendesak. Uh, kita ditugaskan untuk mengerjakan tugas itu. Tapi kita harus belajar dulu kan PHP-nya. Nah, kalau teman-teman punya pengetahuan dasar yang cukup kuat untuk switching dari Java ke PHP-nya itu nggak terlalu susah. Gitu. Ini ngebantu banget. Jadi algoritma bagaimana teman-teman menyelesaikan sebuah masalah dengan ini harus dilatih ya, harus dilatih mengerjakan algoritma yang saya rekomendasi teman-teman untuk belajar di HackerRank. HackerRank itu banyak sekali, hackerrank.com ya, bisa googling nanti HackerRank. Itu banyak sekali soal-soal yang bisa teman-teman kerjakan. Atau kalau mau latihan sendiri bisa mengerjakan masalah-masalah sederhana yang biasanya keluar juga nih di interview kerja kayak palindrom, misalkan bilangan prima. Jadi latihan untuk mengerjakan algoritma. Algoritma di sini bukan sekedar codingnya jalan, tapi banyak perusahaan yang melihat efisien atau enggak sih gitu. Jadi bukan sekedar jalan, tapi efisien. Ada if yang nggak perlu, ada kondisi misalkan ada if. Kalau teman-teman ada udah mulai pelajaran pemrograman, ada if kondisi, ada for each, ada pengulangan. Seharusnya bisa tanpa pengulangan, kenapa harus ada pengulangan gitu? Pengulangan di coding itu kan menghabiskan sebuah memori, bukan menghabiskan ya, menggunakan memori. Jadi kalau tidak bisa diselesaikan tanpa pengulangan, kenapa harus dengan ada pengulangan? Ini algoritma. Kita harus sering latihan supaya terbiasa untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Begitupun dengan struktur data, pemrograman berorientasi objek, pengetahuan basis data, jadi select, insert, update, delete, join, segala macam. Database itu teman-teman harus wajib untuk tahu tentang basis data. Terus jaringan komputer, bagaimana komputer A bisa berkomunikasi dengan komputer B, protokol-protokolnya apa aja. Karena apalagi di dunia sekarang, kalau kita bicara software engineer, pasti software yang biasanya online, jarang, udah sedikit sekali kita kecuali di software house ya, bikin aplikasi yang sifatnya offline. Walaupun offline, itu misalnya di jaringan LAN. Jadi pengetahuan jaringan komputer ini sangat dibutuhkan untuk software engineer. Terus penggunaan sistem operasi, bagaimana manajemen prosesor, manajemen RAM, itu juga diperlukan. Supaya kita bisa, misalnya teman-teman bikin variabel ini kan disimpan di memori. Gitu. Jadi, teman-teman bisa tahu berapa banyak sih memori yang kepakai karena teman-teman membuat variabel menyimpan di memori gitu. Lalu problem solving. Problem solving ini bagaimana kemampuan kita menganalisis sebuah masalah, mencari tahu masalah, jadi bisa memberikan solusi yang bagus untuk orang tersebut yang memiliki masalah. Jadi kemampuan kita berpikir menyelesaikan masalah. Lalu ada komunikasi. Komunikasi juga penting, bagaimana kita menyampaikan ide, menyampaikan gagasan di perusahaan. Jadi kita kerja di kantor bukan cuma datang coding aja. Kita kadang diminta pendapatnya, kita dimintakan usulannya, kita dimintakan idenya. Jadi kemampuan komunikasi ini diperlukan agar kita bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita dengan baik. Dewasa ini komunikasi bukan cuma dibutuhkan dalam bahasa Indonesia saja. Untuk dunia startup ya, apalagi teman-teman yang memang nanti setelah lulus berharap pengen kerja di startup yang bisa dibilang besar atau yang unicorn, atau kita sebut misalkan Gojek, Traveloka, atau Tokopedia. Bahasa Inggris adalah sifatnya wajib.
Jadi teman-teman yang sekarang bisa mulai mengukur nih, mumpung masih kuliah, bahasa Inggrisnya seperti apa, siapkan dari sekarang. Ini nggak urgent, karena teman-teman mungkin kalau laki kuliah ini nggak urgent ya, karena dipakai nanti pada saat kerja. Tapi ini important, ini penting. Karena ini urgent tapi nggak penting, teman-teman bisa punya waktu. Misalkan 2 tahun lagi setelah lulus, ya udah. Kalau memang punya rezeki lebih, ambil kursus. Mulai dari sekarang persiapkan. Tanpa bahasa Inggris bisa nggak sih kerja? Bisa aja. Bisa aja. Masih banyak company-company yang memang nggak mewajibkan karena memang di perusahaan itu nggak ada ekspatnya, orang Indonesia semua, jadi nggak diperlukan. Tapi dengan menguasai bahasa Inggris dengan baik, kesempatannya lebih besar, bisa masuk di unicorn. Jadi kalau teman-teman ada 10 lowongan, yang 5-nya mewajibkan bahasa Inggris, jadi teman-teman punya kesempatan cuma apply di 5 company. 5 company lainnya kan nggak punya kesempatan karena tidak memenuhi kriteria tadi. Dan lain-lain. Dan banyak pengetahuan-pengetahuan dasar lain-lain di dunia tech juga dibutuhkan dalam dunia kerja ya. Misalkan penggunaan komputer itu juga dibutuhkan. Jadi bukan cuma sekedar coding, tapi hal-hal lain juga dibutuhkan. Lalu pengetahuan lanjutan. Ini untuk teman-teman yang fresh graduate, yang baru lulus dan ingin kerja, ini tidak diwajibkan. Tapi akan jadi nilai tambah jika teman-teman bisa menguasai satu atau lebih yang ada di sini. Gitu. Ini biasanya udah level senior, jadi kalau teman-teman walaupun fresh graduate tapi mau outstanding gitu, kuasain ini. Nggak usah mulai ambil satu-satu, karena satu baris ini kayak clean code, ini lumayan, bukunya tebel banget. Bagaimana menulis kode yang baik. Jadi clean code ini bagaimana menulis kode yang bukan hanya bisa dibaca oleh komputer, tapi bisa dibaca oleh teman kita, gitu. Jadi ketika kita coding, kita bekerja di perusahaan kan nggak selamanya. Kita coding banyak file, tiba-tiba setahun kemudian kita resign. Aplikasi itu dipakai oleh orang banyak. Lalu yang bagaimana yang melanjutkan? Gitu. Nah, yang melanjutkan akan baca coding kita. Kalau coding kita sulit untuk dibaca oleh orang lain, itu akan memperlambat proses kelanjutan software itu, pengembangan selanjutnya. Jadi clean code ini kita diajarkan bagaimana membuat kode yang bisa dipahami oleh orang lain. Jadi tanpa harus melihat keseluruhannya kita bisa tahu. Jadi yang sederhana misalkan membuat sebuah nama variabel. Misalkan nama variabel A, itu dalam clean code diperbolehkan. Nama variabel satu huruf gitu. Jadi kita membuat nama variabel untuk menyimpan gaji gitu. Misalnya variabel, ya udah tulis aja nama variabelnya salary gitu. Jangan ditulis S. Nah, kalau ditulis S, mungkin kita tahu S itu adalah salary, tapi orang lain nggak tahu S itu apa gitu. Nah, lebih baik itu di salary. Jadi ketika ada orang baca, oh dia tahu ini menyimpan gaji karyawan gitu. Nah, ada refactoring. Refactoring ini bagaimana kita merubah kode yang udah ada tanpa menghilangkan fungsionalitas. Jadi membuat kode itu menjadi lebih baik intinya. Jadi ada buku tersendiri namanya refactoring. Menurut saya ini nggak ada di dunia perkuliahan ya. Waktu saya kuliah ini nggak ada. Jadi teman-teman bisa cari, ini satu baris satu buku. Terus ada design pattern. Design pattern ini pola. Ada hal-hal yang memang kita mengalami masalah. Kita mau coding suatu hal. Sebenarnya apa yang ingin kita coding sebenarnya udah dikerjakan oleh orang lain. Udah dibuat oleh orang lain, atau masalah yang baru kita hadapi sebenarnya sudah dihadapi oleh orang banyak. Karena sudah dihadapi oleh orang banyak, mereka akhirnya membuat sebuah pattern yang bagaimana kalau ada masalah seperti ini, ya udah pattern yang ini kita pakai pattern ini. Jadi sebuah pola yang sama untuk menyelesaikan masalah yang sama gitu. Jadi kita bisa pakai design pattern. Kalau kita ngadepin masalah, jangan coba-coba mencoba untuk bikin sendiri kalau memang udah ada.
pakai aja pattern yang udah ada gitu loh. Nah, ada banyak sekali desain pattern yang bisa kita pelajari gitu. Nah, jadi terus ada domain driven design, ada test driven design. Ini cuma paradigma aja, paradigma bagaimana membuat software yang baik gitu. Pendekatan yang satu pendekatannya kepada testing, yang satu pendekatannya kepada domain. Nanti ini agak expert membahasnya, tapi teman-teman bisa nanti ketika udah kerja baru mau mulai belajar ini nggak apa-apa. Jadi ini nggak perlu dipelajari pada saat kuliah. Tapi kalau memang punya waktu banyak, nggak ada salahnya untuk membaca ini. Ini jadi nilai tambah jika teman-teman nanti pada saat bekerja. Microservices juga. Kalau untuk bekerja di unicorn itu udah pasti microservices. Jadi microservices itu adalah memecah aplikasi menjadi kecil-kecil aja. Jadi kalau kita bikin sebuah aplikasi di mana ada modul user, ada modul produk, ada modul delivery, itu jadi satu aplikasi. Tapi kalau di microservice itu ada aplikasi sendiri buat menghandle delivery, ada aplikasi sendiri untuk menghandle produk, ada aplikasi sendiri untuk menghandle user. Ini dipisah-pisah untuk membagi traffic, untuk membagi resource hardware supaya terpecah-pecah. Jadi maintenance-nya jadi lebih gampang. Ada tekniknya bagaimana membuat microservices. Jadi ini sebenarnya kalau dalam webinar satu materi khusus microservices. Jadi saya hanya kasih gambaran besarnya saja. Ada solid principle. Ini bagaimana membuat singkatan ya, solid itu ada SOLID gitu. Singkatan bagaimana membuat sebuah code yang rapi gitu. Jadi ada prinsip-prinsipnya yang memang harus dipakai pada saat kita coding. Ada agile itu biasanya ada Kanban, ada Scrum. Ini produk lebih ke product management, tapi teman-teman kalau software engineer sedikit tahulah tentang agile itu baik gitu. Jadi harus tahu apa itu sprint, ada apa itu backlog. Nanti ketika masuk di dunia startup itu dunianya akan seperti itu. Jadi setelah ini bisa googling apa itu agile. Ini sebuah metode. Kalau dulu kita kenal waterfall, kalau di kuliah ada istilah waterfall mungkin ya. Ada istilah waterfall, ini ada istilah agile gitu. Jadi pendekatan baru untuk membuat sebuah produk yang baik. Dan lain-lain. Yang lain-lain banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa dicari untuk pengetahuan lanjutan. Semakin banyak ilmu yang kita kuasain, kesempatan kerjanya semakin besar. Juga semakin banyak pengetahuan kita dapat, benefit yang kita terima juga bisa juga lebih besar. Gitu. Jadi ini sebagai catatan teman-teman yang nanti kalau punya waktu luang bisa di luar webinar ini untuk coba satu-satu pelajarin pelan-pelan. Ini nggak sebentar ya. Clean code aja kalau kita mau baca bukunya mungkin sekalian praktek bisa makan waktu sampai 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun gitu. Ini materi yang cukup besar. Jadi nggak usah terburu-buru, santai aja, pelan-pelan dipelajari. Nah, pilihan karir ini penting. Teman-teman ketika nanti pada saat ingin bekerja, fokus di awal untuk ke satu bidang. Gitu. Mau jadi front-end engineer web, atau mau jadi back-end engineer, mau jadi mobile engineer, mau jadi data engineer, atau mau jadi QA, atau mau jadi berkarir di dunia pendidikan, jadi pengajar, dosen, itu harus fokus. Karena dunia front-end dan dunia back-end ini sedikit banyaknya ini berbeda. Kalau teman-teman nggak fokus, ini akan mengganggu. Jadi proses belajar itu nggak singkat. Untuk kita misalkan back-end ada bahasa misalkan Golang. Teman-teman kalau mau belajar Golang katakan butuh waktu 1 tahun gitu. Kalau teman-teman nggak fokus, mau jadi back-end juga tapi mau jadi front-end juga, ini waktu belajarnya akan kebagi. 6 bulan untuk belajar Golang dan 6 bulan untuk belajar React.js. Jadi harusnya teman-teman bisa jadi master front-end atau master di bidang back-end. Dua-duanya hanya jadi junior front-end dan back-end
hanya jadi apa junior front end dan junior back end karena nggak dalam pengetahuannya. Jadi karena di dalam nanti saya akan sharing juga tentang roadmap gitu. Jadi panjang untuk jadi front end engineer itu panjang banget perjalanannya, bisa bertahun-tahun untuk belajar. Menjadi back end juga begitu, menjadi mobile juga gitu. Jadi tentukan supaya teman-teman bisa fokus. Passionnya lebih kemana sih? Kalau lebih nggak senang dengan tampilan-tampilan desain website misalkan, nggak ngerti CSS, sulit untuk mengerti CSS, sulit mengerti JavaScript, bisa ke backend gitu. Backend itu nggak perlu pengetahuan CSS gitu, desain. Jadi tapi perlu pengetahuan infrastruktur yang lebih bagus, misalkan dari pandangan front end. Atau lebih senang di mobile nih. Banyak orang senang di mobile, lagi hype juga ya. Kebutuhannya lagi tinggi. Mobile juga dibagi dua, ada Android, ada iOS. Gitu. Ya, bisa mulai dari Android dulu. Ada yang memang cuma saya jago di Android. Ada yang bisa dua-duanya. Tapi yang harus ditekankan adalah jadi apapun yang penting fokus gitu. Jadi apapun ini nggak ada yang lebih baik sih, nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih buruk. Semuanya sama, semuanya sama. Tapi yang terpenting adalah fokus dan menjadi yang terbaik di satu profesi yang teman-teman tekunin gitu. Roadmap, roadmap ini peta jalan dari sebuah rencana strategis. Jadi kalau teman-teman kuliah itu roadmap-nya jelas dari kampus, karena kampus itu kan punya silabus. Jadi kurikulumnya jelas. Itu adalah sebuah roadmap ya. Dari kita masuk semester 1 mata kuliahnya apa aja, semester 2 mata kuliahnya apa, sampai skripsi. Itu adalah roadmap-nya jelas kalau di kuliah, karena ada yang ngurusin universitas, kampus yang ngurusin roadmap itu. Tapi ketika teman-teman mau berkarir di software engineer, teman-teman harus punya roadmap juga. Misalkan teman-teman mau jalan dari Jakarta ke Surabaya, harus punya roadmap nih. Roadmap itu menentukan teman-teman mau naik pesawat atau naik mobil. Kalau naik mobil, teman-teman harus tahu kalau bensinnya habis, isinya di mana. Kalau lapar, makan siangnya di mana. Jadi menentukan titik-titik mana berhenti. Supaya nggak nyasar. Nah, kalau nyasar, kalau nggak punya roadmap, ada kemungkinan teman-teman nyasar. Laki asik dalam real life-nya ya. Lagi asik-asik nih belajar React.js, tiba-tiba teman sebelah belajar Golang gitu. Belajar Java, kayaknya seru juga nih belajar Kotlin. Pindah nih React.js. Itu bikin nggak fokus. Dan kalau udah nggak fokus, kita kehilangan waktu produktif. Mau balik lagi ke React.js, lupa lagi. Jadi sayang, seharusnya bisa jadi master, bisa jadi jago di satu hal, tapi karena terlalu banyak yang dipelajarin, sehingga pengetahuannya jadi terbatas. Jadi roadmap ini harus dibuat, tapi saya udah punya contoh roadmap yang bisa dipakai. Bukan punya saya, tapi saya merekomendasikan roadmap yang udah ada dibuat oleh orang. Jadi berdasarkan hasil riset. Ada di roadmap.sh ya, roadmap.sh. Di sana ada frontend, ada backend, ada DevOps. Jadi kalau mau jadi frontend itu harus apa sih gitu loh. Pertanyaan sederhananya kan itu. Kalau saya mau jadi front-end engineer, saya harus apa sih? Yang pertama kalau di roadmap ini teman-teman harus belajar dulu apa itu internet gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman mau jadi front-end tapi nggak tahu bagaimana internet itu bekerja. Apa itu DNS, apa itu nama domain, apa itu hosting. Dimulai dari itu dulu. Jadi jangan langsung coding dulu. Coding nanti gitu. Jadi pahami itu dulu, apa itu HTTP, apa itu HTTPS gitu. Apa itu browser? Bagaimana browser bekerja? Selama ini kita cuma ngetik, hasilnya keluar gitu. Tapi kita harus tahu bagaimana browser itu bekerja. Browser itu minta data ke server, server balikin data ke kita, menghasilkan sebuah tampilan website. Mulai dari internet. Baru setelah itu belajar HTML. Jangan belajar JavaScript dulu tanpa tahu HTML gitu. Lalu belajar CSS, lalu belajar JavaScript. Ini berurutan. Kalau HTML apa aja yang harus dipelajari di HTML, ini kan kelihatan ya.
uh, learn basic-nya, lalu menulis HTML semantik, gitu. Lalu form dan validasinya. Lalu di sini ada yang checklist ungu, checklist hijau, abu-abu, dan nggak checklist. Dia ngasih rekomendasi. Jadi kemampuan manusia itu kan terbatas. Kita nggak bisa pelajarin semuanya dalam satu waktu. Jadi karena kita nggak bisa mempelajari semuanya dalam satu waktu, jadi kemampuan kita menentukan pilihan yang harus dipelajari itu penting, gitu loh. Jangan sampai kita mempelajari sesuatu yang nilainya mengurangi kesempatan kita kerja. Ambil contoh begini, di dunia front end, ketika kita mau buat sebuah website, ada 3 pilihan alat bantu ya. Yang pertama adalah React.js, yang kedua adalah Angular, yang ketiga adalah Vue.js. Ini tiga yang cukup terkenal ya. Yang cukup terkenal ada lagi. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih jelek di antara 3 ini. Tapi memilih yang mana yang harus dipelajari lebih dulu, ini penting. Kalau di sini direkomendasikan adalah belajar React.js dulu. Kenapa? Karena di Indonesia lebih banyak perusahaan yang menggunakan React.js dibandingin Angular, gitu. Jadi kesempatan kerjanya lebih besar. Nah, tujuannya di sini dikasih checklist warna ungu adalah supaya kita ambil dulu yang memang memberikan kesempatan kerja lebih besar, yang memang bisa langsung diimplementasikan di dunia bisnis, di dunia kerja, gitu. Mau memahami tiga-tiganya itu bagus, tapi tidak bisa dipahami dalam satu waktu. Untuk mempelajari React.js saja ini butuh waktu yang cukup panjang ya, karena belajar React.js harus belajar Redux nanti ke depannya. Selanjutnya ada tambahan, misalnya mau belajar MobX, baru nanti masuk ke AngularJS. Ini saja udah ngambil waktu, React.js dan Redux-nya ngambil waktu katakan 1 tahun gitu loh misalkan. Nah, memilih apa yang harus dipelajari ini penting. Jadi roadmap ini adalah alat bantu teman-teman supaya bisa mempelajari sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai sayang waktunya, udah belajar investasi waktu, investasi tenaga, setelah belajar ternyata sedikit perusahaan yang mau pakai produk itu gitu. Selain kesempatan itu juga masalah lain-lain, misalkan masalah komunitas. Komunitas React.js lebih besar dibandingin komunitas Angular, terutama di Indonesia gitu. Jadi ketika kita ada masalah, dengan adanya komunitas kita bisa saling sharing. Jadi saya nggak jelasin ini semua roadmap-nya di sini, tapi sebetulnya mungkin ada semuanya. Kalau mau jadi front end, kira-kira tuh ini roadmap untuk jadi back end. Nah, seperti tadi saya bilang, mau jadi front end dan mau jadi back end, ini punya roadmap masing-masing. Roadmap-nya berbeda. Kalau teman-teman mau jadi front end, masuk ke roadmap-nya back end, ini nyasar. Kalau udah saling nyasar gini, jadi nggak fokus, produktivitas pasti menurun. Harusnya teman-teman bisa 3 bulan misalkan menguasai React, gara-gara nggak fokus, 6 bulan nggak menguasai React.js karena nggak fokus kan. Jadi nggak ada yang dikuasai gitu. Jadi cuma sekedar coba-coba. Jadi kalau mau fokus itu jadi kunci utama untuk teman-teman memulai karir di sini. Sama seperti front end, back end juga mulai dari internet. Lalu basic front end juga tahu karena back end ini kan berkomunikasi dengan front end ya. Lalu pengetahuan operating system dan pengetahuan umum. Kenapa pengetahuan operating system di back end ini diperlukan? Karena back end ini cenderung akan bekerja dengan sistem operasi, gitu. Jadi pendekatannya beda ketika kita install aplikasi di Linux. Jadi pengetahuan wajib awal nih kalau di back end nih. Internet, basic front end, lalu OS sebelum coding. Ini kita belum masuk ke coding. Baru setelah itu pilih bahasa. Pilih bahasa apa yang bagus. Di sini di checklist adalah JavaScript. Kenapa sih JavaScript dipilih? Karena lagi hype ya. JavaScript ini hype banget. Kenapa sih orang banyak pilih JavaScript? Karena kalau kita belajar JavaScript, itu kita bisa bikin aplikasi backend dengan bantuan Node.js. Lalu kita bisa bikin aplikasi web dengan bantuan React dan Angular.
kita juga bisa bikin hybrid mobile gitu, mobile hybrid pakai React Native kan. Nah, jadi belajar JavaScript tapi bisa bikin 3 aplikasi gitu. Walaupun yang di mobile-nya ini bukan natif gitu. Tapi ini jadi pilihan pertama, jadi kesempatan kerjanya lebih besar lah. Dan lagi populer, JavaScript lagi populer. Lalu setelah itu kalian bisa mulai pilih yang Java, C#, ada PHP, dan kalau di startup banyak orang pakai Golang, terutama di unicorn ini pakai Golang. Yang cukup panjang PHP lah, PHP juga oke lah, tapi cuma udah mulai berkurang, udah mulai berkurang karena banyak orang pindah ke, dulu PHP dipakai untuk membuat website ya, tapi sekarang orang bikin website udah pada pakai React.js, udah mengarah ke arah JavaScript, jadi pengguna PHP sedikit, tapi penggunanya banyak. Tapi masih oke lah, karena masih ada WordPress yang cukup tinggi. Jadi untuk dipelajarin masih oke. Jadi yang penting apapun yang diambil, bahasa apapun yang ada di sini, fokus terhadap bahasa itu. Jangan hari ini belajar Golang, besok belajar Python, minggu depan belajar Java gitu. Jangan gonta-ganti gitu. Fokus dulu satu. Sampai benar-benar menguasai, karena untuk mempelajari satu bahasa aja itu cukup panjang waktunya. Lalu kalau mempelajari sebuah bahasa juga jangan lompat-lompat juga gitu. Misalkan ke teman-teman ngambil PHP, jangan langsung belajar Laravel, belajar PHP-nya dulu, belajar variabel-variabel di PHP, bagaimana PHP menghandle kondisi, bagaimana menginstal PHP, bagaimana menjalankan PHP di web server. Setelah itu dikuasain semua basic-basic pengetahuan PHP, termasuk OOP-nya gitu, baru loncat ke Laravel gitu. Jadi jangan langsung ke Laravel-nya dulu, ke framework-nya, tapi ke PHP-nya. Kalau teman-teman belajar Java juga, jangan langsung lagi populer nih framework Spring Boot, langsung belajar Spring gitu. Jangan, belajar Java-nya dulu gitu. Framework-nya, karena framework itu alat bantu kan. Gitu. Termasuk seperti itu. Jadi belajar berdasarkan urutannya. Kalau teman-teman menguasai PHP, mau pindah-pindah framework dari Laravel ke CodeIgniter misalnya, itu gampang. Switchingnya gampang banget kalau udah benar-benar menguasai PHP-nya. Terus kalau teman-teman menguasai PHP-nya, Laravel upgrade dari versi ke-7, mau upgrade ke versi 8, teman-teman switchingnya gampang. Karena sudah menguasai PHP-nya. Bisa baca code base-nya Laravel-nya. Gitu. Tapi kalau langsung belajar Laravel-nya tanpa menguasai PHP-nya, tiba-tiba baru belajar Laravel-nya nih, belum selesai belajar Laravel-nya, tiba-tiba Laravel udah update ke versi 8. Teman-teman harus belajar lagi. Gitu. Tapi kalau teman-teman kuat di PHP-nya, mau itu ganti berapa versi pun gak ada masalah. Switching-nya gampang. Gitu. Lalu setelah itu masuk ke arah-arah lain, masuk ke database. Database juga sebelum ke NoSQL database bisa ke relasional. Relasional database juga banyak macam. Ada Postgre, ada MySQL, ada MariaDB gitu. Ada Microsoft SQL, ada Oracle. Ini ambil satu dulu juga. Jangan semua database dikuasain dalam satu waktu. Nguasain semuanya, nguasain banyak itu bagus. Tapi menguasai banyak dalam satu waktu itu nggak bisa. Jadi ambil dulu satu. Di sini rekomendasinya adalah Postgre karena lagi banyak dipakai oleh beberapa company. Terus ada NoSQL. NoSQL juga banyak. Ada MongoDB, ada RatingDB, ada DynamoDB, ada Cassandra. Ini juga bisa ambil satu dulu. Yang paling terkenal adalah MongoDB. Jadi semuanya ambil satu-satu dulu, kuasain baru pindah ke topik yang lain. Kuasain satu, pindah ke topik yang lain. Kuasain baru pindah. Jadi jangan roadmap ini untuk lalu misalkan di sini ada materi internet, biasanya dikasih link. Link untuk belajarnya kemana. Misalnya ada video YouTube-nya akan dikasih linknya. Jadi urutannya selain dia ngasih roadmap, dia kasih literatur untuk belajarnya. Nah, lalu persiapan kerja. Setelah lulus adalah mempersiapkan diri. Selain mempersiapkan diri, teman-teman juga harus mempersiapkan hal-hal yang lain. Yang pertama adalah menyiapkan CV-nya. Nah, bikin CV. CV ini adalah alat bantu kita untuk kita mengenalkan diri kita kepada perusahaan.
Jadi kita nggak bisa datang langsung ke perusahaan ketemu HRD. Halo, nama saya Hairil, saya mau kerja. Ini nggak bisa. Ini melalui CV. Jadi CV itu kayak surat kepada orang, ini saya mau kerja, ini biodata saya. Nah, ini penting jadi first impression dari si HR tadi. Kalau CV-nya enak dilihat dan enak dibaca, ini jadi nilai tambah teman-teman untuk dipanggil ke tahap selanjutnya. Ada orang jago, punya skill lah. Sebetulnya bisa dari sisi skillnya bekerja, tapi CV-nya nggak rapi. Ketika dilihat, CV-nya tidak mencerminkan dirinya sebagai orang yang jago gitu loh. Jadi CV ini adalah cerminan diri kita kepada HR. Ini pintu masuk awal. Jadi ini harus dibuat sebaik mungkin. Nggak perlu ada yang aneh-aneh, ada gambar komputernya lah atau gambar apa-apanya. Yang penting informasinya jelas, nama, alamat lengkap, usianya berapa, tanggal lahir, pengalaman kuliah, pengalaman kerjanya, pengalaman sekolahnya cukup yang kuliah aja lah. Kalau mau ditambahkan paling akhir itu SMA. SD SMP nggak perlu lah. Perusahaan nggak perlu tahu kalian SD di mana dan TK di mana gitu. Hobi ada yang opsional, ada yang menganggap itu perlu, ada yang menganggap nggak perlu. Kalau ada pengalaman kerja ditulis pengalaman kerjanya, pengalaman organisasinya juga ditulis. Itu bagus. Kalau teman-teman punya pengalaman organisasi banyak, ini menjadi nilai tambah karena dianggap teman-teman sudah tahu bagaimana organisasi itu bekerja. Perusahaan ini kan sebelumnya organisasi juga. Jadi kalau sudah aktif di organisasi atau menjabat sebagai jabatan penting sebagai ketua, sekretaris, bendahara, pasang aja di CV. Pernah menjadi ketua organisasi mahasiswa, ditulis. Jadi perusahaan bisa tahu, oh ini orang berarti punya kemampuan komunikasi, punya kemampuan leadership karena sudah memimpin organisasi. Tahu bagaimana sebuah organisasi bekerja. Tanpa harus bertatap muka, kita bisa tahu loh. Kita bisa tahu skill kamu apa gitu loh. Nah, tujuan CV adalah seperti itu. Jadi nggak usah ada yang fontnya gede, warnanya hijau, biru segala macam, nggak usah. Simple aja. Yang penting informasinya sampai. Lalu selain kirim CV, teman-teman harus latihan juga di HackerRank. Saya sangat saranin latihan di HackerRank. Di sana banyak soal-soal dan ini gratis. Jadi ada satu soal yang kali kita harus kerjakan dengan coding gitu. Nah, pilihan codingnya ada macam-macam, bisa pakai berbagai macam bahasa, lalu dikerjakan di sana. Nanti ada juga jawaban-jawaban dari yang sudah mengerjakan duluan. Jadi kita bisa compare jawaban kita dengan jawaban yang lain. Dua-duanya jalan, tapi mana yang lebih efisien? Jawaban mana yang lebih bagus? Jadi kita bisa latihan bagaimana mengerjakan soal-soal. Ada levelingnya juga, bisa mengerjakan soal-soal yang sederhana dulu, lalu naik level. Jadi teman-teman bisa tahu nih, level saya nih udah di level berapa sih kemampuan codingnya. Kenapa latihan HackerRank ini penting? Karena supaya nanti pada saat tes di perusahaan udah terbiasa menyelesaikan tes. Karena kalau teman-teman apply dan tes di perusahaan itu kadang ada tes yang pakai waktu. Yang pakai waktu 2 jam harus mengerjakan 5 soal. Kalau kita tidak terbiasa, 1 soal 2 jam aja nggak cukup kadang. Kalau kita tidak terbiasa. Tapi kalau kita udah terbiasa mengerjakan latihan, kita jadi bisa lebih cepat. Jadi selain siapkan CV-nya, siapkan latihan diri juga di HackerRank. Lalu cari lowongan kerja. Ada dua cara kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Yang pertama lewat jalur bootcamp. Ada jalur bootcamp, ada juga jalur normal. Saya mau ke jalur normal dulu. Jalur normal ini yang biasa dilakukan masyarakat pada umumnya. Lihat lowongan, kirim CV, nunggu panggilan. Ini yang umum nih. Nah, itu bisa di LinkedIn, bisa di Jobstreet, bisa di JobsDB, dan sebagainya. Ada banyak portal-portal. Isi biodata, daftar dan isi biodata teman-teman selengkap-lengkapnya di sana. Karena pekerjaan ini kan bukan kita saja yang mencari, tapi perusahaan juga mencari orang. Ini saling mencari nih. Calon karyawan mencari pekerjaan,
perusahaan mencari karyawan. Jadi bukan cuma kita saja yang mencari lowongan, tapi perusahaan cari orang juga. Kalau kita isi banyak biodata, dia searching sesuatu di Jobstreet, di LinkedIn, profil kita keluar, itu ada kemungkinan kita diajak bicara, ditawarkan pekerjaan. Gitu. Saya Jobstreet, kalau nggak salah saya sekali lewat Jobstreet diterima, lewat LinkedIn 2 kali. Gitu. Jadi ada orang kirim, termasuk yang di Livepal itu lewat LinkedIn. Jadi salah satu C-level Livepal itu mengontak saya lewat chat di LinkedIn setelah mungkin melihat profil saya di LinkedIn. Gitu. Jadi isi profilnya selengkap-lengkapnya supaya nanti ada orang yang nyangkut melihat profil kamu tertarik bisa menawarkan pekerjaan. Gitu. Nggak perlu LinkedIn, nggak perlu Jobstreet, kalau memang rezeki bisa aja. Nah, ini mempercepat gitu. Kita jadi memberikan banyak kesempatan. Semakin banyak yang kita isi, semakin banyak kesempatan yang kita dapat. Jadi saya sarankan untuk aktif isi semua biodata di portal-portal kerja. Lalu ada jalur bootcamp. Nah, jalur bootcamp ini jalur kayak beasiswa gitu. Kayak beasiswa. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu punya bootcamp. Dulu di tempat saya Eksis Mitra Utama ada bootcamp. Bootcamp ini adalah kalian udah lulus, tapi udah menguasai computer science, tapi ilmunya belum bisa dipakai di dunia kerja. Nah, bisa ikut program bootcamp selama misalkan ada durasinya, ada 3 bulan atau 6 bulan. Teman-teman digaji, tapi kerja kayak magang lah kurang lebih. Nah, di situ kayak dilatih selama lebih banyak belajarnya daripada bekerjanya. Mungkin 80% belajar, 20%-nya bekerja. Banyak kan belajar tetap. Supaya nanti setelah lulus bootcamp diharapkan bisa benar-benar kerja gitu. Nah, ada di Gojek itu ada namanya Go Academy. Jadi bisa googling Go Academy itu apa. Di Tokopedia ada Tokopedia DevCamp. Bisa searching juga Tokopedia DevCamp. Ini jalur prestasi, saya sangat rekomendasiin untuk ketika dia buka, langsung daftar. Buka langsung daftar. Ini free, teman-teman punya kesempatan untuk kerja di perusahaan unicorn, dan itu kesempatan yang langka lah. Nggak gampang untuk masuk unicorn. Jadi kalau memang dibuka, kalau memang merasa skillnya cukup, nanti ada proses interview lah. Itu dibatasin. Tapi coba apply ke sana. Ini jalur khusus. Tapi setelah bootcamp, jadi teman-teman dijamin masuk kerja setelah lulus. Jadi ilmunya dapat, ada insentif juga seharusnya biasanya ya. Lalu langsung bekerja di unicorn company. Gitu. Ini ada dua jalur untuk mencari kerja. Lalu observasi. Nah, selain udah isi biodata tadi, observasi dulu, cari tahu. Jangan main apply aja gitu. Jangan main apply aja ke company. Lihat dulu company-nya seperti apa, kulturnya seperti apa. Searching aja di Google. Misalnya ada lowongan kerja PT ABC, lihat, atau PT XYZ. Lihat dulu searching PT itu kayak gimana kulturnya. Lokasinya di mana, kejauhan nggak dari rumah. Jangan sampai karena jauh nanti nyampe kantornya jadi telat gitu. Jadi kulturnya di sana gimana? Banyakan orang Indonesia atau banyakan ekspatriatnya. Jadi observasi itu penting. Baru apply. Jadi observasi dulu baru apply. Jangan apply dulu baru observasi gitu. Lalu menunggu sampai dipanggil. Nah, menunggu ini memang menjemukan ya, karena nggak jelas. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan tiba-tiba baru dikontak. Kita udah kerja di mana tahu, tiba-tiba baru dikontak gitu. Ada yang memang kita apply hari ini, besok udah direspon. Yang setahu saya yang cepat itu misalkan kayak Tokopedia. Tokopedia itu kita apply, besok kita udah dikasih soal untuk ngerjain gitu. Jadi beda-beda company-nya. Lalu tes dan interview. Nah, tes dan interview ini paling penting. Jadi prepare sebaik mungkin. Proses interview ini ada yang cuma 1 kali, ada yang sampai 5 kali, tergantung perusahaannya, tergantung levelnya. Ada yang di tes coding, ada yang nggak di tes coding gitu. Jadi cukup ngelihat CV, ini orang jago, nggak usah di tes coding lagi lah, wawancara aja. Ada yang kayak gitu. Ada yang memang harus tes coding gitu.
Jadi macam-macam lah, beda-beda setiap perusahaan. Tapi persiapkan diri. Kalau interview jangan telat. Usahakan sampai lebih dulu. Janjian jam 10, setengah 10 udah harus sampai di sana. Lebih cepat lebih baik. Itu penting banget ya, karena itu first impression pertama kali ketemu langsung dengan orang-orang calon bos kita gitu. Lalu tadi setelah diterima kerja, kita akan bekerja ya. Jadi setelah bekerja ini apa sih yang harus dilakukan? Pertama adalah keep learning. Jadi tetap belajar. Tetap belajar. Ketika udah kerja, jangan menganggap bahwa saya udah kerja, saya sudah aman, saya udah punya gaji, saya udah kerja, saya aman gitu. Enggak seperti itu. Dunia software engineer itu terus mengalami perkembangan. Ada teknologi baru yang terus bertambah. Teman-teman bisa belajar di Udemy, di LinkedIn Learning, di Pluralsight, banyak sekali media-media belajar. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau punya salary, diinvestasikan untuk belajar 5% atau 10% untuk misalkan belajar untuk beli buku, untuk beli video course di Udemy. Jadi itu jadi belajar itu investasi ya. Jadi teman-teman kalau tadinya fresh graduate mau naik jadi level middle, mau jadi level senior, harus punya pengetahuan tambahan. Jadi investasinya di pengetahuan. Nanti kalau pengetahuannya sudah dapat bisa naik level. Kalau naik level benefitnya juga pasti nambah. Jadi uang yang kita investasikan untuk beli video, untuk beli buku itu akan balik lagi dalam bentuk benefit. Nah, benefitnya misalkan gajinya naik gitu. Jadi pasti balik gitu. Terus sharing knowledge. Sharing knowledge ini berbagi. Banyak orang saling membutuhkan pengetahuan di antara kita. Gitu. Nah, seperti halnya saya mau di sini karena saya mau sharing pengalaman saya bekerja. Apa sih yang dibutuhkan? Saya juga punya apa yang saya tulis ini adalah berdasarkan pengalaman. Gitu. Pengalaman saya interview dan menginterview orang. Saya pernah interview orang, saya pernah ngecek CV orang, saya pernah juga diinterview oleh banyak orang. Saya pernah diinterview berhasil dan saya juga pernah diinterview gagal. Gitu. Jadi berdasarkan apapun itu, saya mau sharing kepada teman-teman supaya kegagalan saya bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Apa sih yang membuat saya berhasil pada saat interview? Apa yang membuat saya gagal? Itu saya tuangkan tadi dalam bentuk slide-slide tadi supaya teman-teman bisa mempersiapkan diri supaya bisa lebih berhasil dibandingin saya gitu misalkan pada saat proses interview. Jadi sharing knowledge ini teman-teman juga bisa nulis blog atau bikin vlog, video, tutorial gitu. Nah, kenapa sih harus sharing knowledge? Pada saat kita sharing knowledge, misalkan kita menulis blog ya, kita menulis sebuah materi tentang pemrograman. Secara nggak langsung kita kayak belajar lagi, kita juga jadi belajar. Kayak saya bikin slide gini, saya kan saya riset ulang gitu, saya belajar lagi. Jadi dengan sharing kita akan belajar lagi, jadi pengetahuan kita juga akan terus bertambah. Lalu kontribut sama ini berbagi tapi dalam bentuk kita sering pakai open source ya. Misalkan React.js itu open source. Kita pakai karena udah dibuatin sama orang. Kita pakai Angular udah dibuatin sama orang, kita tinggal pakai aja gitu. Nah, ada waktu di mana kita harus kontribut juga lah ke mereka, ke apapun itu, supaya apa yang kita pakai bisa bermanfaat buat orang lain. Selain bermanfaat, ini juga bisa buat bahan belajar. Jadi kalau teman-teman misalnya belajar coding apa, hasil belajarnya itu di-sharing aja di GitHub. Nah, gitu. Jadi jangan GitHub-nya kosong, di-sharing. Jadi kadang ada interviewer yang suka kepoin GitHub. Nah, jadi teman-teman kalau belum punya profil GitHub, bikinlah profil GitHub sekarang. Kalau punya coding hasil belajar, mulai ditaruh di sana. Apa yang dipelajarin taruh di sana. Suka dikepoin GitHub kita. Gitu. Jadi kalau pernah belajar Java, apa yang udah dipelajari taruh aja di sana supaya orang tahu oh dia udah pernah belajar Java loh, codingnya seperti ini nih, ditaruh di GitHub gitu. Orang lain bisa lihat, terutama orang yang mau menginterview kita bisa tahu gitu. Terus networking
Network ini adalah hubungan. Jadi ketika kerja, sebisa mungkin jaga hubungan baik dengan siapapun. Dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan nanti kalau punya bawahan. Dengan siapapun, jaga hubungan baik. Kalaupun ada gesekan ya, namanya dunia kerja, dunia sama dengan dunia pertemanan, kadang ada gesekan, kadang baper, itu biasa lah. Tapi jangan lama-lama gitu loh. Jadi setelah itu ya udah anggap aja itu biasa gitu loh. Jaga hubungan. Mungkin pada saat kita kesel, udahlah kita nggak usah temenan lagi sama dia misalkan. Nggak ada yang tahu 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian tiba-tiba kita butuh mereka gitu loh. Jadi jaga hubungan baik dengan atasan, jaga hubungan baik dengan rekan kerja. Bisa jadi rekan kerja kita karirnya bagus, dia jadi bos gitu. Ketika kita misalkan lagi pandemi gini, kita kena PHK. Dulu kita punya hubungan baik dengan rekan kerja, ini bisa bantu kita untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi di era pandemi seperti ini ya misalkan. Terus hindari politik kantor ya. Jadi jangan politik kantor ini maksudnya bukan politik pemerintahan ya. Politik kantor intinya jangan injek kepala orang untuk kita naik jabatan gitu. Jangan memakai orang lain supaya kita untuk naik jabatan gitu. Pokoknya kalau mau naik jabatan, kalau mau naik gaji, kalau naik tunjukkan prestasi gitu. Jangan pakai politik-politikan di kantor, hindari itu. Itu nggak bagus. Kalau memang udah nggak nyaman atau segala macam, ya udah cari tempat kerja yang lain. Pokoknya sebisa mungkin hindari politik di kantor. Tapi dunia kantor semakin besar biasanya ada politik-politikan gitu. Tapi kita sebisa mungkin menghindari lah yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak perlu harus sikut sana sikut sini supaya naik jabatan, itu nggak perlu. Jadi orang yang profesional aja, naik gaji berdasarkan prestasi, naik jabatan berdasarkan prestasi, berdasarkan skill, berdasarkan pengetahuan. Itu yang lebih baik. Lalu saving. Kalau nanti udah punya gaji, tabung bisa untuk terutama untuk masa depan ya. Bisa buat pengetahuan, bisa untuk misalkan beli rumah di masa depan, untuk kebutuhan nikah, untuk orang tua dan sebagainya. Jadi jangan lupa saving kalau nanti sudah dapat penghasilan gitu. Oke, itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ibnu Hairil atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Sangat luar biasa dan mendetail sekali. Acara selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Karena udah banyak pertanyaan nih yang masuk dari teman-teman, kita langsung aja ya. Pertanyaan yang pertama dari Kak Anissa Yuliana. Izin bertanya terkait skill set, Kak. Kira-kira perbedaan dari CSS dan SCSS apa ya? Dan apakah penulisan kode CSS bisa digabung dalam satu file dengan SCSS? Izin bertanya lagi, bagi fresh graduate, apakah satu sertifikat pelatihan atau kompetensi sudah cukup untuk melamar ke sebuah perusahaan? Terima kasih. Ya. Saya jawab yang pertama dulu ya. SCSS dan CSS gitu. Yang CSS itu adalah sebuah style untuk men-style sebuah HTML elemen ya, CSS fungsinya ya. Fungsi CSS untuk memberikan style kepada HTML elemen. Browser komputer itu seperti Chrome, Firefox itu membaca CSS, lalu memberikan style kepada HTML elemen. Misalkan bagian ini warnanya hijau, bagian ini warna biru, font size ini 14, font size ini 16, kira-kira CSS seperti itu. Kalau webnya sangat kompleks, maka CSS-nya akan semakin banyak, ya kan? Kalau CSS semakin banyak, ini agak susah untuk di-maintenance. Paling sederhana, misalkan ketika website kita sudah besar, kita ingin ganti satu warna dari hijau ke biru. Misalnya perusahaan ini melakukan branding ya, dari hijau ganti jadi biru.
kita harus ganti nih semua yang tulisan hijau, 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 hijau harus diganti jadi biru. Gitu. Yang hijau muda ganti jadi biru muda. Nah, itu menjadi pekerjaan yang sangat sulit kalau kita merubah satu-satu seperti itu kalau sudah besar. Apa itu SCSS? SCSS ini adalah CSS preprocessor. Jadi sebelum kita jadi SCSS akan dikompil oleh compiler untuk jadi CSS. Kalau kita bikin CSS lewat SCSS, lewat SAS ya, atau SCSS atau SAS lah biasa kita sebut, lewat SAS, itu kita bisa modularisasi. Jadi ini SCSS untuk navigasi, ini SCSS untuk header, ini SCSS untuk footer. Kita bisa kelompok-kelompokkan. Lalu kita bisa bikin satu file lagi untuk isinya nama variabel. Misalkan variabel nama variabelnya blue, isinya adalah kode heksadesimal ya. Kalau teman-teman kan ada kode heksadesimal. Misalkan F60 berapa lah kira-kira gitu. Ini menyimpan. Atau misalnya disimpannya bukan dalam variabel blue atau primary color. Jadi ini warna utama. Warna utama value-nya adalah kode heksadesimal. Nah, yang ditempel di kode di CSS ini adalah nama variabelnya, bukan value-nya kan. Nah, tapi ketika ini sudah dikompil dari SCSS jadi CSS, ini akan jadi satu file dan nama variabel itu akan berubah jadi value yang tadi. Jadi ketika kita ingin merubah warna, kita cukup merubah nama variabelnya aja. Bukan value dari nama variabelnya aja. Misalkan primary color-nya tadi F00. Kita cukup ganti jadi F01, kita compile ulang CSS-nya semuanya akan jadi warna biru. Tadinya sebelumnya hijau, akan jadi warna biru semua. Jadi dengan satu langkah merubah satu nama variabel, lalu kita compile SCSS semuanya, itu langsung akan jadi satu file CSS dan semua warnanya akan langsung berubah. Jadi fungsi SCSS adalah salah satunya adalah modularisasi supaya maintenance-nya jadi lebih mudah kalau file-nya lebih banyak. Jadi selain SCSS ada dua ya, ada SCSS ada SAS ya. Biasa orang sebutnya ini cuma beda penulisan code-nya aja. SCSS ada SAS. Terus ada less, ada tambahan lagi ya, ada less, ada post CSS. Jadi ada 3 yang terkenal, itu SCSS, post CSS, dan satu lagi less. Semuanya sama baik, tapi saya biasa pakai kalau nggak SAS, SCSS. Lalu pertanyaan yang kedua ya. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan cukup ya. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang sertifikat. Sertifikat ini kan sebenarnya sebuah surat keterangan bahwa kita dinyatakan sudah mengikuti sebuah pelatihan. Kalau itu sebuah pelatihan, kalau itu sebuah seminar, kita sudah mengikuti sebuah seminar. Itu adalah tanda surat pernyataan bahwa kita benar-benar sudah mengikuti sebuah seminar atau kita mengikuti sebuah pelatihan. Gitu. Apakah sertifikat menjamin orang bisa diterima kerja atau tidak? Ini hanya alat bantu sih. Kalau ini hanya alat bantu. Tergantung karena sertifikat ini bukan sertifikatnya yang penting juga. Ada bagian lain di sertifikat yang penting, yaitu pemberi sertifikat. Jadi bukan cuma sertifikatnya yang penting, tapi adalah pemberi sertifikatnya. Jadi kalau saya bikin tempat kursus, lalu saya memberikan kursus kepada teman-teman, teman-teman udah mengikuti kursus saya selama katakan 10 hari, lalu saya mengeluarkan sertifikat. Ini nilainya nggak sebaik, misalnya teman-teman ikut pelatihan di Google selama 10 hari. Sertifikat Google lebih dipercaya oleh orang dibandingkan sertifikat dari saya gitu. Jadi sertifikat hanya sebuah tanda bahwa teman-teman sudah mengikuti sebuah pelatihan atau mengikuti sebuah training atau mengikuti sebuah seminar, ada sebuah tanda. Tapi
saya sih nggak pernah pakai nggak pernah pakai lembaran, tapi saya kumpulin kalau saya punya sertifikat saya kumpulin, tapi nggak pernah saya pakai di lamaran. Tapi itu bagus, maksudnya jadi nilai tambah. Jadi nilai tambah buat teman-teman sudah mengikuti pelatihan. Jadi dianggap bahwa pengetahuannya bertambah karena sudah mengikuti pelatihan dan mengikuti seminar. Tapi yang harus jadi catatan adalah kredibilitas pemberi sertifikatnya ini jadi catatan juga. Jadi kalau di dunia teknologi ada sertifikat yang memang sangat diakui di dunia perusahaan. Misalkan sertifikat dari Google, sertifikat Java itu kalau teman-teman jago Java mau sertifikat Java itu dari Oracle gitu. Jadi kalau Oracle mengeluarkan sertifikat kepada teman-teman bahwa teman-teman adalah expert di bidang Java, itu sudah dijamin oleh Oracle-nya bahwa teman-teman pasti jago Java. Berbeda kalau teman-teman ikut pelatihan dengan saya mentornya, saya ngeluarin sertifikat. Nggak ada jaminan bahwa teman-teman jago. Tapi kalau Oracle yang udah ngeluarin, itu ada jaminan. Dan itu ada masa expired-nya kalau yang di dunia profesional. Jadi misalkan 2 tahun atau 3 tahun. Jadi sertifikatnya udah nggak expired. Dan itu bisa dicek langsung, misalnya ada link-nya. Kalau kita klik link, langsung bisa masuk ke halaman oracle.com, bahwa si orang tersebut memang lulus melalui pelatihan sebagai master di Java misalkan gitu. Kalau di PHP sertifikatnya dari Zen Company. Jadi biasanya perusahaan itu lebih dipercaya buat company sertifikat seperti itu. Tapi bukan berarti sertifikat kalau pelatihan-pelatihan yang lain tidak memberikan nilai, ada nilainya aja. Cuma beda ukurannya aja. Kira-kira itu. Baiklah Kak, terima kasih jawabannya sangat bagus. Bagaimana untuk Kak Anissa Yuliana, apakah sudah paham? Sudah bisa dipahami Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Hanif Arafi. Maaf, saya izin bertanya, apakah nanti ketika sudah belajar OOP setelah native di PHP, apakah boleh langsung ke framework atau belajar MVC-nya terlebih dahulu? Kak Ibnu, dipersilahkan. Oke. MVC ini bisa dibilang salah satu desain pattern ya. Ada framework yang nggak pakai MVC. Gitu. Jadi ada framework yang memang nggak pakai MVC. Jadi MVC ini adalah sebuah cara bagaimana mendesain sebuah software. Jadi membagi kan, model, view, dan controller. Pembagian ini penting. Kalau yang berhubungan dengan tampilan itu disimpan di view. Berhubungan dengan data dan modeling disimpannya di model. Yang berhubungan dengan pemrosesan data disimpan di controller. Ini MVC ya, definisi MVC. Nah, kita juga bisa bikin framework dengan MVC gitu. Nah, kenapa MVC dipakai oleh kebanyakan framework? Misalkan CodeIgniter atau Laravel, saya lupa Laravel itu pakai MVC atau enggak. Katakan kita sebut pakai ya. Kenapa MVC itu dipakai? Karena MVC ini bagus, konsepnya bagus. MVC ini hanya konsep yang dipakai oleh sebuah framework. Jadi kalau mau belajar framework, dulu saya belajar pertama kali framework PHP ya, itu belajar CodeIgniter. Bab satunya adalah mempelajari MVC sih sebenarnya. Jadi harus tahu dulu MVC-nya. Jadi bagian dari belajar framework sih sebenarnya. MVC itu adalah bab 1 dari belajar framework CodeIgniter gitu loh. Bab 2-nya baru mulai belajar controllernya, bab 3-nya misalkan belajar modelnya. Jadi MVC adalah pintu masuk supaya teman-teman tahu nih bagaimana framework itu bekerja. Kalau framework itu pakai MVC. Tapi kalau framework itu nggak pakai MVC, nggak, bab satunya bukan MVC pasti. Jadi kalau di CodeIgniter ada sistemnya dia pakai MVC, jadi ya sebelum masuk ke yang lain-lainnya ya MVC-nya dulu dikuasain sih. Karena itu cara bekerja framework di belakang itu. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Bagaimana Kak Muhammad Hanif? Apakah sudah paham? Baik Kak, sudah paham. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Harjuno Setiawan. Saya izin bertanya, tadi kan Pak Hairil bilang untuk software engineering
Life cycle itu kan learn, practice, begitu seterusnya. Kalau untuk pemula yang tertarik untuk terjun ke dalam bidang software engineering, alangkah baiknya itu mulai belajar dari mana ya Pak? Dan bagaimana cara Pak Hairil untuk terus belajar? Apakah pernah mengalami malas atau bosan? Pak Hairil dipersilahkan. Oke, pertama sebelum belajar apa, tentukan dulu. Saya lebih senang biasanya mau jadi apa dulu gitu. Lebih tertariknya kemana? Mau lebih tertarik ke back end, atau tertarik ke front end, atau tertarik ke mobile. Nanti mau belajar apa dulunya tergantung dari mau jadi apanya. Gitu. Misalkan kalau kita mau di luar dunia software engineer, kita mau jadi pilot dan mau jadi dokter, itu beda belajar pertamanya gitu. Kalau jadi pilot mungkin belajar arsitektur pesawat, kalau jadi dokter ya belajar anatomi tubuh misalkan di awalnya. Itu belajar tahap awal. Di software engineer belajar tahap awalnya juga dilihat tergantung dari mau jadi apa. Kalau mau jadi front end, belajar dulu internet bekerja. Kalau mau jadi mobile belajar dulu bagaimana HP Android itu bekerja. Jadi belajar apa dulu tergantung mau jadi apanya dulu. Itu beda-beda. Nah, setelah itu ikutin roadmap. Jadi teman-teman bisa bikin roadmap sendiri atau pakai roadmap yang udah ada. Kalau bikin roadmap sendiri bingung ya. Nah, karena mau jadi apa juga masih bingung. Jadi bisa pakai roadmap yang udah ada. Saya tadi udah kasih contoh namanya roadmap.sh. Nanti mungkin kalau slide-nya di share ke teman-teman ya, akan dibagi ke teman-teman. Namanya roadmap.sh. Di situ banyak pilihan. Kalau mau jadi back-end, apa yang harus dipelajarin dulu, itu sesuai urutan. Jadi jangan langsung mau jadi back-end, jangan langsung belajar Spring Boot gitu. Itu jadi susah. Terus jadi harus belajar dari Java-nya dulu, baru belajar Spring Boot-nya dulu, baru belajar Spring Boot-nya kemudian. Jadi roadmap itu supaya kita bisa belajar sesuatu hal berdasarkan urutan yang benar. Sama kayaknya kuliah. Kuliah itu adalah bagian roadmap. Semester 1 belajar apa dulu, semester 2 belajar apa dulu, lalu sampai semester 6 gitu. Nggak mungkin skripsi itu ada di semester 1 gitu. Lalu belajar pengenalan komputer di semester 6. Kan enggak. Pengenalan komputer di semester 1 kan. Lalu skripsinya di semester 6. Itu adalah roadmap supaya sesuai urutan. Jadi jangan sampai orang kuliah langsung kelas pertama adalah kelas membuat skripsi gitu kan, enggak. Skripsi nanti kan di semester akhir kan. Jadi belajar yang paling benar adalah ikutin roadmap. Rekomendasi dari saya tadi di roadmap.sh. Banyak contoh-contoh roadmap yang lain, bisa pakai itu. Lalu apakah malas? Apakah ya malas itu kan sebenarnya akan timbul kapanpun kepada siapapun ya. Saya juga mengalami kadang, aduh lagi malas belajar, atau lagi nggak mood untuk belajar, lagi pusing, atau lagi ada masalah, itu sulit juga belajar. Kalau di dunia kerja itu ada teknik yang bagus ya. Teknik namanya teknik Pomodoro. Nah, Pomodoro, Pomodoro, Pomodoro. Jadi teman-teman bisa googling apa itu Pomodoro. Jadi otak kita ini hanya punya kemampuan untuk mencerna sesuatu selama 25 menit. Jadi kalau udah masuk ke menit ke-26 itu kemampuannya sudah berkurang. Jadi disarankan setelah 20 menit kita istirahat dulu 5 menit. Jalan-jalan kemana, baru balik lagi 5 menit kemudian. Jadi 25 menit istirahat, 20 menit lagi belajar, istirahat 5 menit belajar. Selama 3 kali 25 menit, berarti kan udah 25, 5, 25, 5, 25, 5, itu istirahat panjang, istirahat 15 menit. Itu teknik Pomodoro. Itu yang cukup efektif sih katanya, pakai teknik itu. Sebenarnya banyak teknik-teknik belajar lain supaya efektif. Sebenarnya yang bikin kita males itu kadang tekniknya kita salah. Ada banyak. Jadi kalau teman-teman mau, saya kemarin sempat beli video di Udemy
bagaimana belajar gitu, bagaimana cara belajar. Jadi belajar ada caranya supaya ada banyak metode. Salah satu metodenya yang menurut saya oke itu Pomodoro sih. Jadi setiap 25 menit disarankan istirahat. Nah, istirahatnya nggak usah tidur. Jadi maksudnya sekedar balik lagi, belajar lagi, 5 menit istirahat, 25 menit, 15 menit. Ini bisa rebahan, bisa cek-cek status di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Terus kalau belajar, kalau bisa handphone dimatikan. Ini kayak saya lagi webinar gini, saya notifikasi saya matikan karena akan mengganggu. Bunyi notifikasi juga akan mengganggu. Tiba-tiba bunyi, saya nengok kan, karena bunyi. Ini semua saya silent, jadi saya nggak perlu nengok ke sini. Jadi fokus, lalu cari ruangan yang enak, yang nggak keganggu, disrupt. Misalnya tiba-tiba lagi belajar, dipanggil sama ibu gitu, untuk beli apa. Jadi cari suasana yang enak, yang nyaman untuk belajar. Bisa fokus. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Bagaimana Kak Harjuno Setiawan? Apakah sudah paham? Sudah paham, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Desi Amalia. Izin bertanya, saya ingin mengetahui lebih banyak mengenai perbedaan programmer dan software engineering. Juga apa sih freelancer itu? Mohon penjelasannya lebih detail. Sampai saat ini saya masih belum bisa menentukan harus fokus ke arah mana. Terima kasih. Oke. Perbedaan programmer dengan software engineer. Programmer itu orang yang menulis komputer program. Jadi kalau kita teman-teman udah pernah nulis program, walaupun cuma hello world aja, lalu dikompil, misalnya di Java ya, dikompil jadi itu udah disebut programmer. Sesederhana itu. Orang yang menulis sebuah program, mau programnya itu cuma hello world, mau programnya cuma ngitung buah variabel A dan variabel B dijumlahkan gitu, 1 tambah 1 sama dengan 2 misalkan kayak gitu, itu sudah jadi programmer. Nah, bedanya dengan software engineer adalah problem solving, menyelesaikan masalah. Jadi bagaimana pengetahuan teman-teman, pengetahuan computer science teman-teman bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan ini. Tadi contohnya bagaimana hasil dari sebuah software engineering itu menghasilkan sebuah produk namanya Gojek. Bisa menyelesaikan banyak hal. Menghasilkan produk namanya style theory, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Lalu ada produk namanya Lightpal, dalam bentuk asuransi. Yang software engineer adalah lebih ke problem solving. Jadi program yang dihasilkan, output yang dihasilkan bisa menyelesaikan sebuah masalah. Jadi ada kemampuan kita menganalisis, ada kemampuan kita untuk mencari sebuah root cause-nya itu apa sih. Contohnya seperti tadi saya ceritakan, misalkan sebuah toko ingin membuat website. Kita kan tanya, kenapa dia buat website? Supaya penjualannya meningkat. Ini kan nggak relate. Membuat website adalah bukan solusi dari masalah penjualan tidak meningkat. Penjualan tidak meningkat, masalahnya macam-macam. Mungkin produknya kurang bagus, atau pemasarannya kurang bagus. Jadi bikin website tidak akan meningkatkan penjualan, belum tentu. Bisa jadi malah cuma ngabisin duit doang karena bayar engineer. Jadi bagaimana kita computer science, kita bisa nyari solusi buat pelanggan. Jadi jangan buat website. Kalau gitu jualan saja di Tokopedia. Nah, itu mudah-mudahan bisa lebih bagus. Jadi kita bisa ngasih solusi alternatif melalui pendekatan computer science. Nggak harus semua harus di coding, nggak semua harus bikin aplikasi gitu. Saya juga sering ada teman yang minta bikin website misalkan. Saya lebih banyak di dunia web ya. Teman-teman minta bikinin website yang saya nggak pernah coding, jarang lah. Saya akan tanya websitenya seperti apa sih? Cuma buat profil perusahaan aja katanya. Ya udah, saya installin aja WordPress gitu. Udah jadi. Saya ajarin WordPress selesai. Gitu. Jadi websitenya jadi. Suatu saat dia mau maintenance gampang karena WordPress kan kayak kita main Facebook lah ya. Lama-lama terbiasa. Daripada kita harus bikin sendiri, waktu yang terbuang banyak. Jadi nggak semua harus coding. Nggak semua harus diselesaikan dengan coding. Kadang tadi kebutuhannya apa, kita cari tahu dulu masalahnya apa, lalu kita bisa cari solusi terbaik yang cocok buat dia. Gitu. Itu software engineer itu harus punya kemampuan problem solving ya.
Jadi skill problem solvernya itu harus ada. Itu berbeda tadi dengan programmer. Terus tadi bedanya freelance. Nah, freelance itu kan bahasa Inggris artinya pekerja lepas ya. Jadi kalau saya bekerja terikat dengan perusahaan, karena saya bekerja di perusahaan, ada aturan yang saya sepakati dengan perusahaan yang harus saya taati. Misalkan masuk jam 8, pulang jam 5. Atau masuk jam 9, atau pulang jam 6. Saya harus mengikuti peraturan itu. Sehari 8 jam kerja. Kalau weekend, kalau ada masalah, saya harus siap untuk ditelepon, misalkan seperti itu. Itu tertuang di dalam surat perjanjian kerja. Jadi ada aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kalau freelance ini pekerja lepas, dia tidak terikat oleh manapun. Dia cuma terikat sama proyek-proyek tertentu aja. Tapi nggak punya penghasilan tetap ya, beda. Tapi bisa saja penghasilannya lebih besar daripada orang yang bekerja di kantor dibandingin freelance. Tapi bisa jadi freelance juga lebih kecil, tapi nggak tetap. Freelance ini sampingan. Kalau saya masih kadang suka freelance kalau memang ada teman-teman yang memang butuh sih di luar. Saya suka ambil job itu, tapi lihat segede apa biasanya. Kalau memang gede banget, saya suka bagi-bagi sama teman. Kalau kecil ya, biasanya saya bisa kerjain weekend gitu. Jadi freelance itu pekerja lepas. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa hidup dari sebagai freelance. Jadi nggak terikat kantor, dia hidup dari freelance. Jadi harus pintar mengatur waktu, harus pintar mengatur keuangan. Karena freelance ini penghasilan tidak tetap. Tidak tetap bukan berarti kecil ya. Tidak tetap bukan berarti kecil, tidak tetap juga bukan berarti gede. Jadi tergantung dari teman-teman manajemennya aja. Manajemen uangnya, manajemen waktunya. Jadi pekerja lepas juga harus punya kemampuan negosiasi. Jadi kalau ada proyek orang 10 juta, teman-teman harus bisa ngitung proyek itu worth nggak sih untuk dikerjain dengan senilai 10 juta gitu. Jangan sampai itu sebenarnya proyek itu harus dikerjakan dengan nilai 50 juta, teman-teman ambil itu dengan nilai 10 juta. Itu akan berbahaya. Akan berbahaya buat teman-teman. Nanti akan dikejar terus sama pemberi proyek. Kamu kan udah janji 10 juta. Kadang salah satu masalah yang serius banget ya menurut saya di dunia freelance ini, kemampuan untuk menaksir harga seharusnya. Kadang ada tekanan emosional nih, butuh duit, udah ambil aja gitu. Itu harus dihindari gitu. Jadi benar-benar profesional, kalau harganya 50 juta, sebut aja 50 juta. Tapi harus punya alasan yang jelas. Misalkan teman-teman mengukur dirinya, harga saya adalah sebulan 10 juta. Jadi paling gampang ngitung sebuah, kalau teman-teman jadi freelance, secara gampang ya, teman-teman taksir dulu harga teman ini berapa nilainya. Misalnya teman-teman nilainya adalah 10 juta per bulan. Lalu tiba-tiba ada orang mau ngasih proyek, lihat proyeknya, berapa lama proyek ini akan dikerjakan. Misalnya proyek ini akan dikerjakan selama 6 bulan. Berarti paling gampang adalah mengukur 10 juta dikali 6 bulan. Karena teman-teman akan bekerja untuk proyek itu selama 6 bulan. Jadi tawarkan nilai itu 60 juta. Kalau mau lebih aman, di buffering lagi 60 juta plus 10%. Jadi tawarkan 66 juta. Gitu. Kalau perusahaan itu punya pajak, harus hitung juga. Jangan sampai salah hitung lagi. Tiba-tiba pada saat diterima kok lebih kecil, ternyata kena PPh 10% apa 15%. Jadi benar-benar harus dihitung. Jadi freelance itu harus punya kemampuan manajemen keuangan sama manajemen waktu. Termasuk juga manajemen produk ya. Jadi bisa tahu berapa lama produk itu bisa diselesaikan gitu. Kira-kira seperti itu. Baiklah, terima kasih Kak atas jawabannya. Bagaimana Kak Desi Amalia, apakah sudah paham? Oh, baik, sudah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Konaah Nurus Salamah. Kak, mau tanya, untuk pelatihan kelas online begitu perlu dicantumin di CV enggak? Terus apabila iya, seberapa besar pengaruhnya? Kepada Kak Hairil, dipersilahkan. Sebenarnya tadi seperti yang saya bilang, kelas online ataupun apapun itulah, pelatihan, seminar, apapun itu,
Itu itu yang terpenting sebenarnya bukan sertifikatnya atau suratnya atau dicantumin atau nggak dicantumin. Yang terpenting dari itu semua adalah apa yang disampaikan bisa didapat dan bisa diimplementasikan. Itu yang paling penting yang pertama ya. Ketika teman-teman ikut sebuah webinar seperti ini, yang terpenting adalah bukan ikutnya. Ikutnya pun kalian videonya misalkan dimatikan, teman-teman tidur, udah dianggap ikut. Itu walaupun dicantumkan, itu jadi nggak bisa bermanfaat. Jadi yang terpenting adalah sebenarnya bukan dicantumkan atau tidak dicantumkan. Tapi selama mengikuti webinar, mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, atau apapun itu, termasuk mengikuti perkuliahan, yang terpenting adalah bukan ijazahnya, tapi pengetahuannya. Ijazahnya kadang kalau di perusahaan startup itu kadang jarang, udah banyak orang yang company-company yang nggak melihat ijazah lagi sekarang. Kadang melihat skill-nya gitu loh. Ada ijazahnya nilainya bagus, ternyata pada saat skill dites ternyata nggak sesuai dengan ijazahnya. Gitu. Mungkin apakah dulu ujiannya terlalu gampang sehingga bisa diselesaikan. Banyak faktor lah. Jadi yang terpenting adalah kalau dicantumkan nggak apa-apa, itu menandakan bahwa ada nilai tambah, berpengaruh seberapa besar, menurut saya pengaruhnya nggak besar ya, tapi cuma punya nilai tambah aja. Semakin banyak ikut seminar, mungkin orang akan menganggap bahwa teman-teman punya semangat untuk belajar yang tinggi, misalkan gitu. Karena punya semangat belajar yang tinggi itu salah satu, banyak perusahaan yang menganggap bahwa itu adalah nilai tambah, punya semangat belajar yang tinggi, apalagi di dunia software engineering. Jadi lebih ke situnya aja, jadi nambahin ikut webinar ini, masukin ada 20. Kalau itu jadi kebanyakan juga takutnya jadi annoying ya buat pemberi CV, atau masukin yang menurut teman-teman, ini webinar ini paling berkualitas nih gitu. Pembicaranya dari Facebook gitu misalkan, pembicaranya dari Google. Ini kan oke lah untuk tampil, udah masukin beberapa yang memang, kalau memang banyak, kalau memang dikit ya masukin aja semuanya. Itu jadi nilai tambah bahwa teman-teman dianggap aktif untuk belajar, punya semangat. Itu ada nilai tambahnya lebih ke sana. Ya, kayak itu, Mas. Baiklah, terima kasih Kak. Bagaimana Kak Konah, apakah sudah paham? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari sesi webinar hari ini. Pertanyaan terakhir dari Kak Yahya Muslimin. Terima kasih Kak Ibnu. Maaf mau tanya, bagaimana hubungan antara software engineering dan software developer dari sisi ketergantungan dalam tim teknologi informasi pada suatu perusahaan? Dan bagaimana jika satu tenaga perangkat sebagai keduanya? Terima kasih. Kepada Kak Ibnu dipersilahkan. Oke. Jadi software engineer ini nggak bekerja sendiri. Dia akan bekerja dengan berbagai entitas. Makanya tadi kemampuan komunikasi menjadi pengetahuan basic. Bukan hanya bekerja kepada atasan kita, atau nanti ketika kita senior bekerja kepada bawahan. Kita akan bekerja lintas divisi. Kita bisa bekerja dengan tim finance atau tim accounting. Kita bisa bekerja dengan tim operasional. Kita bisa bekerja dengan tim sales gitu. Kalau teman-teman bikin aplikasi di mana aplikasinya akan dipakai oleh tim sales, teman-teman akan berinteraksi dengan manajer sales. Gitu. Karena yang akan pakai produknya pertama tim sales. Jadi tim sales itu kayak ngasih kebutuhan mereka apa sih. Lalu software engineer ini harus tahu kebutuhan si usernya seperti apa, lalu menganalisa. Jadi cara supaya kita tahu kebutuhan, supaya kita bisa menganalisa, kita harus berkomunikasi dengan orang yang akan pakai aplikasi yang akan kita bikin. Interaksinya cukup intens ya. Semakin tinggi levelnya, semakin intens komunikasinya.
Tapi biasanya kalau kalau fresh graduate jarang, biasanya yang komunikasi udah di-handle sama yang lebih senior karena ada kemampuan komunikasinya. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, skill bertambah, semakin levelnya semakin tinggi, intensitas untuk komunikasi dengan berbagai divisinya semakin tinggi. Jadi kalau udah misalkan udah jadi tech lead, saya pernah jadi tech lead di style theory, itu kadang saya pernah seminggu nggak coding gitu. Jadi cuma meeting-meeting aja kerjanya. Jadi nggak coding. Jadi kadang coding seminggu itu cuma 2 jam. Jadi seminggu cuma coding 2 jam, sisanya cuma meeting-meeting aja. Meeting ke sana, meeting ke sini gitu. Meeting ketemu user, meeting antar tim. Jadi banyakkan meeting dibandingin coding. Nah kalau sekarang saya di level sebagai full stack developer, saya lebih banyak codingnya dibandingin meeting-meetingnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada posisi di lead, melit itu kemungkinan akan banyak komunikasi dengan berbagai pihak. Dan itu cukup intens ya. Makanya kemampuan komunikasi tadi menjadi kemampuan basic yang harus dikuasain. Ya, kira-kira itu ya. Menjawab nggak itu? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Bagaimana Kak Yahya, apakah sudah paham? Oh, baik, terima kasih Kak atas jawabannya, atas pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Ibnu yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Para hadirin sekalian, dari sini bisa kita simpulkan ya, bahwa kita sebagai milenial harus bisa memanfaatkan kemampuan kita untuk kerja di dunia software. Karena banyak banget manfaat yang bisa kita peroleh, seperti yang dikatakan Kak Ibnu tadi. Kalau ada hal baru keluar, maka kita harus belajar. Kita mulai dulu dari belajar pengetahuan dasar seperti algoritma, struktur data, OOP, basis data, dan sistem operasi. Selain itu, kita juga harus mampu untuk mengatasi problem solving, serta kemampuan komunikasi yang baik. Selain itu, kita juga harus mempunyai pengetahuan lanjutan setelah lulus nanti, agar kita mendapat nilai tambah nantinya. Kita juga harus memikirkan pilihan karir kita ya. Kita harus fokus dengan apa yang kita pilih. Dan yang paling penting, kita harus punya roadmap yang agar kita lebih fokus lagi dengan tujuan kita. Yang perlu kita ingat adalah kita kuasai dulu satu bahasa pemrograman sebelum berpindah dengan bahasa yang lain. Baiklah, panitia sudah memilih 3 penanya terbaik yang masing-masing bakal dapat bingkisan dari DQ Lab. Oke, bakal saya bacakan ya. Untuk yang pertama, selamat kepada Kak Muhammad Hanif Arafi. Kedua, Kak Harjuno Setiawan. Dan yang ketiga, Kak Desi Amalia. Selamat buat teman-teman yang dapat bingkisan dari DQ Lab. Yang tidak dapat jangan sedih, ya tetap bikin IG story dan tag IG @smartitfest_official. Nanti yang beruntung bakal dapat hadiah berupa uang elektronik dari panitia. Baiklah, sebelum menutup seminar pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Ibnu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada para peserta atas partisipasinya mengikuti seminar software engineering pada hari ini. Serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak sponsor kami, yaitu Bayu, DQ Lab, dan RPM Surakarta yang telah membantu untuk menyukseskan acara pada siang hari ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk cek YouTube Smart IT Fest 2020 karena di sana kami juga memaparkan pameran tugas akhir kakak tingkat angkatan 2017. Baiklah, acara demi acara dalam seminar pada siang hari ini telah kita lewati dengan lancar. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan ketika memandu acara seminar pada siang hari ini. Saya, Nadeva Dedika Apriawan, selaku moderator mohon undur diri. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, peserta boleh langsung live ya. Terima kasih.